Surya Paloh akhirnya bicara belak-belakan usai 1 semester puasa bicara ke media. Dalam program Nilu bertajuk Surya Paloh, Salah Nasdem Apa? Yang ditayangkan Kompas TV pada Senin, tanggal 8 Mei tahun 2023. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Aktor politik kawakan yang sudah eksis selama lebih dari 4 dekade itu buka-bukaan di depan presenter berparas jelita, Nilu Puspa. Politisi kelahiran Banda Aceh 72 tahun silam itu mengungkap perihal Partai Nasdem yang tidak dilibatkan dalam percakapan politik istana belakangan ini. Ia juga secara benderang mengulik isu Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, yang tengah digoyang. Jika ditarik garis waktu ke tanggal 3 Oktober tahun 2022, saat itu waktu adalah komoditas yang sangat berharga. Isu yang ramai diperbincangkan publik yaitu ada pihak yang sudah merekayasa rompi oranye untuk mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait event Formula E. Ketika itu Ketua Umum Partai Nasdem mengambil inisiatif untuk melindungi sang deklarator sekaligus narator Ormas Nasional Demokrat, Anies Baswedan, dari atraksi hukum dengan cara memajukan pengumuman bakal calon Presiden RI tahun 2024 sampai tahun 2029, yang sedianya akan diucapkan pada Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 2022. Publik menilai, itulah awal mula yang memantik keresahan Presiden Joko Widodo, sehingga menyebabkan istana mulai mengambil jarak dengan partai politik yang mengusung Anies maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2014 dan 2019. Sikap yang kurang dewasa itu secara berulang ditunjukkan oleh orang nomor wahid di negeri ini ketika mengendorse capres saat menghadiri acara hari ulang tahun beberapa parpol koalisi pemerintah seperti Partai Golkar, P3, Partai Perindo, dan lainnya. Dinamika semakin bergejolak manakala Presiden Joko Widodo tidak mengundang Partai Nasdem dalam pertemuan parpol koalisi pendukung pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta. Pada Selasa malam, tanggal 2 Mei tahun 2023. Diketahui, 6 parpol itu meliputi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan, P3. Ya memang tidak diundang. Nasdem itu, ya, kita harus bicara apa adanya. Ya, kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin kumpul. Itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa? Ya masak yang di sini tahu strateginya. Kan mestinya ndak seperti itu, kata Jokowi usai mengunjungi Sarinah, Jakarta. Pada Kamis malam, tanggal 4 Mei tahun 2023, seperti dilansir KBA News. Menyikapi dinamika tersebut, pimpinan media grup itu mengaku legowo dengan konstruksi pikiran Jokowi yang mungkin menganggap Nasdem belum keluar dari koalisi pemerintah. Pasca mencalonkan Anies Baswedan sebagai Presiden RI, saya bisa menerima pikirannya Presiden Jokowi. Kalau memang melihat saya dalam arti kata, dalam kapasitas sebagai pimpinan partai politik koalisi pemerintahan yang belum exit, ya. Ya masih ada, ya, kan belum pernah dibicarakan dan saling membicarakan untuk ada keinginan, ya, keluar dari koalisi pemerintahan itu, jelasnya. Lebih jauh, Nilu mengonfirmasi terkait posisi Nasdem. Apakah masih bersama koalisi pemerintah dan tidak meninggalkan Jokowi? Yang kemudian dijawab oleh pemilik Metro TV dengan dua sudut pandang. Kalau dari subjektivitas dan objektivitas kita ya pastilah. Kita anggap masih sebagai koalisi pemerintahan, ya. Tapi kalau presidennya menyatakan dia sudah punya koalisi sendiri, itu barangkali bisa dimaknai dengan maksud yang positif saja. Jelas mantan Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar periode tahun 2004 sampai tahun 2009. Jurnalis dan produser Kompas TV itu lalu mengejar pernyataan Surya Paloh terkait bagaimana cara berpikir positif ketika menyikapi keadaan tersebut. Mungkin aja, barangkali Presiden Jokowi tidak membicarakannya. Bahwasanya dia mengharapkan kita untuk menjalankan peran keperan pemerintah yang ada di koalisi yang ada di luar pemerintahan.
Itu kalau positive thinking. Kalau negative thinking, kita berpikir ya ini. Kenapa ya ini orang ini sebagai presiden berpikirnya kok tidak dalam satu pemikirannya? Yang menjaga keutuhan koalisi pemerintahan itu sendiri. Tapi tergantung kita sekarang mau berpikir yang positive thinking. Atau yang negative thinking. Saya positive thinking, ucapnya. Ia berharap, perbedaan ikhtiar politik tersebut tidak dipertajam. Agar proses implementasi revolusi mental yang diutarakan oleh Presiden Jokowi bisa dijalankan. Mungkin ini persepsi dan pandangan yang barangkali belum menyatu. Nasdem menganggap, apa masalahnya dengan pencalonan seseorang warga negara Indonesia yang seutuhnya mempunyai hak politik untuk dicalonkan dan mencalonkan dirinya untuk dicalonkan? Apa yang salah? Tandasnya, saat dikonfirmasi kekokohan koalisi perubahan untuk persatuan dari goyangan kubu istana, politisi yang menghiasi wajahnya dengan bulu halus di bagian pipi dan dagu itu menjawab secara normatif sesuai perspektif masing-masing. Potensi menggoyang itu ada aja setiap saat, jawabnya santai. Paloh kemudian mengutip pepatah kuno dari Inggris. Dari gelas ke bibir, banyak hal yang akan terjadi, katanya. Presenter yang mengenakan vest warna toska itu terus mencecar, untuk menguak keyakinan Surya Paloh terhadap mitra koalisinya, dalam hal ini Partai Demokrat yang sedang dirayu. Saya menaruh selalu positive thinking dan keyakinan itu. Karena cuma itu modal saya sekarang ini, jawabnya seperti dikutip KBA News.